Pada aktivitas kedua, yaitu proses penghalusan hasil pengelasan dengan gerinda, terdapat hazard mekanik, yaitu pisau pada mesin gerinda yang tajam dapat beresiko tangan tergores atau terpotong. Pengendalian resiko yaitu 1. Eliminasi, menghilangkan pisau gerinda. Namun tidak dapat dilakukan karena pisau gerinda merupakan komponen penting dari mesin gerinda. Pengendalian risiko yang kedua adalah substitusi, mengganti gerinda tangan manual dengan mesin gerinda belt duduk yang telah dilengkapi dengan belt ampas, yang dapat digunakan untuk menghaluskan sisi benda kerja. Selanjutnya, pengendalian risiko ketiga yaitu modifikasi engineering. Apabila harga gerinda belt duduk dirasa cukup mahal, maka pada pisau gerinda dapat dimodifikasi dengan memberi penutup pada bagian pisau gerinda. Selanjutnya, pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi. Sebelum memulai pekerjaan, perlu dilakukan sosialisasi atau safety talk kepada pekerja cara menggunakan alat gerinda, serta mengecek secara berkala gerinda tersebut. Pengendalian risiko yang kelima yaitu APD atau alat pelindung diri. Memberikan APD pada pekerja bengkel berupa safety glasses, sarung tangan, safety shoes, serta wear pack agar terhindar dari sayatan pisau gerinda. Hazard yang berikutnya yaitu hazard fisika. Yang pertama ada percikan gerinda yang panas, beresiko terjadinya luka bakar pada tangan. Nah, pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan pisau gerinda. Namun tidak dapat dilakukan karena pisau gerinda merupakan komponen penting dari mesin gerinda. Pengendalian risiko yang kedua adalah substitusi, mengganti gerinda tangan manual dengan gerinda belt duduk atau gerinda meja yang telah dilengkapi dengan belt ampas, yang dapat digunakan untuk menghaluskan sisi benda. Pengendalian yang ketiga yaitu modifikasi engineering, modifikasi lingkungan kerja dengan menata tempat kerja, dengan menjauhkan bahan yang mudah terbakar dengan tempat pengelasan. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, perawatan mesin secara berkala saat mesin tidak beroperasi, pengawasan pekerja menggunakan APD. Yang kelima adalah pengembalian risikonya yaitu APD, memberikan APD pada pekerja bengkel berupa safety glasses, sarung tangan, masker, safety shoes, serta wear pack agar terhindar dari percikan gerinda. Hazard fisika yang berikutnya adalah bising yang dihasilkan oleh gerinda yang menyala saat pekerja melakukan penghalusan pada logam. Resikonya, kebisingan sendiri dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan pendengaran sementara atau bahkan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan ketulian. Untuk jangka pendeknya sendiri dapat menyebabkan masalah psikologis lainnya. Nah, ada pengendalian risikonya nih. Yang pertama, eliminasi. Kita tidak bisa menghilangkan gerinda sebagai sumber kebisingan karena gerinda tersebut digunakan untuk menghaluskan hasil pengelasan. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Mengganti gerinda dengan kualitas terbaik akan memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Namun sekali lagi, hingga saat ini belum ada gerinda dengan kebisingan yang rendah. Apabila hal tersebut belum ada, maka kita dapat menggunakan pilihan pengendalian lainnya.
Pengendalian resiko yang ketiga adalah modifikasi engineering. Kita dapat memberikan peredam kebisingan pada gerinda. Peredam kebisingan ini berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh gerinda tersebut saat menyala atau digunakan. Tentunya, semakin sedikit tingkat kebisingan yang dihasilkan, akan semakin tenang pula kondisi di tempat kerja. Selain itu, kita dapat memberikan alat pendeteksi batas kebisingan yang kita inginkan pada gerinda tersebut, agar kita dapat mengaturnya sesuai batas yang dianjurkan. Pengendalian resiko yang keempat adalah administrasi. Mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan mesin gerinda yang benar. Apabila mesin gerinda digunakan secara berlebihan, dapat meningkatkan kebisingan yang berlebih. Selain dengan cara sosialisasi, kita juga dapat memberi catatan tersebut dengan menempel himbauan pada mesin gerinda serta mengecek mesin gerinda secara berkala. Melakukan inspeksi tempat kerja untuk pajanan kebisingan. Inspeksi mungkin harus dilakukan pada waktu yang berbeda untuk memastikan bahwa semua sumber-sumber kebisingan teridentifikasi. Pengendalian yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri. APD yang dapat melindungi kita dari kebisingan adalah earplug atau earmuff, karena APD tersebut sangat disarankan untuk digunakan sebagai langkah terakhir setelah pengendalian tersebut, sehingga tidak disarankan untuk digunakan apabila pengendalian tersebut sudah cukup membantu mengatasi masalah. Selanjutnya, hazard fisika yang ketiga, yaitu getaran dari mesin gerinda yang digunakan oleh pekerja. Dapat beresiko bila pekerja terpapar getaran secara terus-menerus. Efek getaran dapat menimbulkan hand-arm vibration syndrome. Nah, untuk itu ada pengendalian resikonya. Yang pertama adalah eliminasi, menghilangkan sumber getaran tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber getaran tersebut merupakan kegiatan pokok atau penting dalam penghalusan hasil pengelasan. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti mesin lama dengan gerinda yang lebih modern, sehingga akan mengurangi intensitas gerakan berulang pada pekerja dan intensitas getaran pada gerinda. Ini juga akan meminimalisir penggunaan waktu karena alat tersebut dapat bekerja dengan cepat. Selanjutnya, pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Memberikan gerinda bantalan empuk pada pegangannya agar ketika digunakan pekerja akan terasa nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit saat melakukan berulang-ulang, serta mendesain ulang peralatan untuk memasang penyerap getaran atau peredam kejut. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan terlalu lama dalam satu waktu sekaligus, terutama jika tangan sudah terasa sakit, karena getaran yang terlalu lama akan menimbulkan nyeri pada sendi yang berujung hand-arm vibration syndrome. Kita juga bisa memberikan sosialisasi mengenai apa itu hand-arm vibration syndrome dan memasang poster bahaya mengenai hand-arm vibration syndrome. Yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Memberi pekerja sarung tangan agar merasa nyaman saat melakukan penggunaan gerinda.
Hazard ekonomi yang pertama yaitu posisi bekerja yang berdiri dan membungkuk terus-menerus selama bekerja dapat beresiko terjadinya musculoskeletal disorder. Pengendalian pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan berdiri dan membungkuk terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk dan beristirahat apabila kaki dan tulang punggung sudah terasa nyeri. Yang kedua adalah substitusi, mengganti posisi ketika sedang melakukan penghalusan dengan gerinda yang dilakukan dengan berdiri dan membungkuk, lakukanlah dengan duduk. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja dengan menata menggunakan kursi dan meja yang sejajar saat sedang melakukan penghalusan dengan gerinda. Yang keempat adalah administrasi, memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan penghalusan dengan gerinda dalam posisi berdiri dan membungkuk. Selain itu, kita dapat melakukan sosialisasi untuk pentingnya melakukan peregangan dan istirahat sejenak di sela bekerja apabila ditemukan tanda-tanda nyeri. Dan kita bisa menempel juga himbauan ini menjadi poster pada lingkungan kerja. Yang kelima adalah PD alat pelindung diri. Pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri pada kaki saat terlalu lama berdiri. Selanjutnya, hazard ergonomi yang kedua adalah menggunakan gerinda tangan secara terus-menerus. Dapat beresiko terjadinya carpal tunnel syndrome. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan menggunakan satu tangan terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan menggunakan kedua tangan. Yang kedua adalah substitusi, mengganti posisi ketika sedang melakukan penghalusan dengan gerinda dapat dilakukan dengan selang-seling menggunakan tangan kiri apabila tangan kanan sudah terasa nyeri. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja dengan menggunakan bantalan yang dipasang di atas meja untuk pergelangan tangan ketika pekerja memakai gerinda. Yang keempat adalah administrasi, memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi bekerja, melakukan penghalusan logam dengan gerinda. Selain itu, kita dapat melakukan sosialisasi untuk pentingnya melakukan peregangan dan istirahat sejenak di sela bekerja apabila ditemukan tanda-tanda nyeri pada tangan. Kita juga bisa menempel himbauan ini menjadi poster pada lingkungan kerja. Yang terakhir adalah PD, pemberian glove yang nyaman akan mencegah terjadinya carpal tunnel syndrome.